Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. Enam, Konghucu. Tuhan dalam agama Konghucu merupakan konsep ketuhanan dalam agama masyarakat Tionghoa. Dalam agama Konghucu, sebutan Tuhan adalah Tian, yang berarti satu yang maha besar, maha kuasa, maha esa. Dalam kitab suci agama Konghucu, yaitu Wujing, ada beberapa istilah atau sebutan Tuhan seperti Huang Tian, Min Tian, dan sebagainya. Nabi Kongzi sendiri menyebut Tuhan dengan sebutan Tian. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu seperti tersurat dalam kitab Zongyong bab ke-15, yaitu sifat Tuhan itu Maha Roh.
Tuhan dalam agama Buddha bukanlah Siddhartha Gautama. Buddhisme juga menolak adanya sosok Maha Kuasa sebagai pencipta alam semesta dan menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai perbedaan utama antara agama Buddha dan agama-agama lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa dalam pandangan agama Buddha adalah suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan Tuhan yang mutlak. Menurut Y.M. Biksu Utomo Mahathera, pengertian nirwana atau Tuhan dalam agama Buddha adalah yang tidak terlahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak bersyarat, yang tidak kondisi, yang tidak terpikirkan, serta masih banyak kata tidak lainnya. Secara singkat, Tuhan atau nirwana dalam agama Buddha adalah mutlak atau tidak ada kondisi apapun juga. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah suatu yang tanpa aku, tidak memiliki kepribadian dan tidak dapat diuraikan seperti apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi, maka manusia yang berkondisi dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan dengan cara bermeditasi. Umat Buddha menerima keberadaan makhluk hidup di alam yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai dewa. 4. Hindu. Agama Hindu tidak memiliki banyak Tuhan. Di dalam kitab Weda dijelaskan Tuhan itu satu. Hanya saja orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Trimurti ini terbagi kepada 3 sifat, yaitu Brahman, Wisnu, dan Siwa. Tuhan dalam pemahaman Hindu adalah Maha Ada, Maha Tak Terbatas. Tuhan ada di mana-mana, ada di keberadaan manusia, pohon-pohon, batu-batuan, dan lain-lain yang tidak dapat dibatasi keberadaannya. Tuhan bersifat rohani, bukan jasmani atau materi seperti manusia atau alam. Di dalam kitab suci Hindu diandaikan Tuhan itu seperti api yang ada di dalam setiap kayu yang terbakar, atau seperti listrik yang menghidupkan dan menggerakkan semua alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Bagaimana dengan para dewa? Kata dewa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yang memberi. Tuhan juga adalah dewa karena Dia memberi seluruh dunia. Orang terpelajar yang memberikan ilmu pengetahuan kepada sesama manusia adalah juga seorang dewa. Matahari, bulan, dan bintang-bintang adalah para dewa, karena mereka memberikan cahaya bagi seluruh ciptaan. Ayah, ibu, dan pembimbing spiritual juga para dewa. Bahkan seorang tamu adalah dewa dalam fungsinya sebagai pencipta. Wisnu adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pemelihara, dan Siwa adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pelebur. 3. Kristen Katolik. Dalam agama Katolik, konsep Tuhan disebut Allah Tritunggal atau Trinitas, yang berarti satu Allah namun memiliki 3 pribadi. Allah Tritunggal yaitu: pertama, Allah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi. Kedua, Allah Putra yang adalah Yesus Kristus, anak Allah Bapa yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Ia dilahirkan oleh perawan suci Bunda Maria. Ketiga, Allah Roh Kudus yang turun ke atas para rasul dan setiap umat beriman setelah 10 hari kenaikan Yesus ke surga atau pada hari Pentakosta untuk menuntun dan membimbing umat beriman di dunia kepada jalan kebenaran. Analogi simpelnya sebagai berikut. Di manusia, dan kehangatan panas yang dirasakan oleh manusia di dunia adalah Allah Roh Kudus. Meski memiliki 3 pribadi, namun mereka tetap satu kesatuan, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus dan Allah yang Maha Rahim atau Allah yang penuh kasih dan pengampunan.
Tritunggal adalah Allah yang satu. Dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 253. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah-olah masing-masing menjadi sepertiga. Namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain. Kristen Protestan. Sosok Tuhan dalam agama Kristen Protestan sama dalam agama Kristen Katolik, karena keduanya bersaudara dalam satu iman. Hanya saja berbeda cara beribadah dan teologi. Ajaran Allah Trinitas dalam gereja Protestan yang secara harfiah berarti tiga serangkai menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang sehakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Analogi simpelnya yang lain yaitu sebuah segitiga meski memiliki tiga sudut yang berbeda-beda, namun tetap satu kesatuan. Begitupun dengan Allah dalam gereja Protestan. Setiap pribadi menempati tiga sudut yang berbeda-beda, namun satu kesatuan yaitu Allah Trinitas. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa ke dunia untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan setelah kenaikannya ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya melalui baptisan kudus. Landasan Allah Trinitas seperti dalam Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Meski sama-sama menyembah Allah Trinitas atau Tritunggal, perbedaan mendasar antara gereja Protestan dan gereja Katolik yang dapat dilihat yaitu gereja Katolik menekankan penghormatan khusus kepada Bunda Maria yang adalah ibu yang telah melahirkan Tuhan Yesus atau Allah Putra ke dunia yang menjelma menjadi manusia. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Agama Islam menekankan pada konsep dan maha penyayang atau ar-Rahim. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurahhatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. 5 ras yang ada di Indonesia. Hai kids, penduduk negara kita terdiri dari berbagai jenis ras yang berbeda loh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Ras diartikan juga sebagai rumpun bangsa yang berasal dari nenek moyang yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan sifat biologis tertentu yang khas. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Ada berapa ras di Indonesia ya? Kita cari tahu yuk. Pengelompokan ras di dunia. Secara umum, ras manusia dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu Mongoloid, berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Negroid, berkulit hitam dan rambut keriting. Australoid, berkulit hitam atau sawo matang. Kaukasoid, berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Serta Khoisan atau Afrika Selatan. Melanesia berasal dari bahasa Yunani melano yang berarti hitam dan soid yang berarti penampilan. Ras Melanesia banyak terdapat di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ras Melanesia memiliki ciri khas kulit cenderung coklat hingga hitam.
berambut keriting, bentuk bibirnya tebal, dan tubuhnya tinggi. Ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ras Malayan Mongoloid ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras ini terbagi menjadi dua, yaitu Proto Melayu, terdiri dari suku Batak, Toraja, dan Dayak. Dan Deutero Melayu terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ciri fisik ras Malayan Mongoloid kulitnya kuning sampai sawo matang, wajahnya bulat dan matanya besar. Ras Kaukasoid atau Kaukasia. Ras Kaukasia merupakan keturunan dari orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Tahukah kids, nenek moyang ras Kaukasia datang dari bangsa barat pada zaman dahulu, lalu menetap di wilayah Indonesia. Ras ini tersebar di daerah Sumatera Utara seperti Sibolga, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Mereka memiliki ciri fisik berbadan tinggi, kulit putih hingga kuning langsat, dan hidung yang mancung. Ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid merupakan keturunan orang-orang Tionghoa, Jepang, Korea, dan keturunan Asia Barat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ras ini ada di Indonesia karena pengaruh dari bangsa Tiongkok yang menetap di Nusantara. Ciri utama ras ini memiliki bentuk wajah oval, kulit kuning langsat, dan matanya sipit. Ras Fetdoid. Ras ini memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu berkulit sawo matang, berperawakan kecil, dan rambut berombak. Ras ini berasal dari negara Sri Lanka loh. Suku bangsa Indonesia yang masuk dalam ras Fetdoid diantaranya suku Tomuna, suku Toala, suku Gayo, suku Sakai, dan suku Kubu.
selesai.